Video movie baru nih. Gokil. Play dulu. Tapi sebelum itu yang lain-lain dulu lah. Oh, apa nih? Oh. Jain, kamu kesurupan. Aku benci orang tua kau. Kamu udah sadar? Kamu siapa? Kalau kamu mau tahu aku siapa, langsung saja nonton di episode Movie Freak kali ini. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Ya, alright, bersama gue Nathan dan Gue Karissa. tentunya sekarang kita akan bahas mengenai film-film dan Film. Yes. Baju sudah pink, Ya, muka dia udah kayak super preman. pink. Waduh. Ini kita bahas apa ya? Ini ada Jadi inget ya episode gaya-gaya. sebelumnya, preman dan Kenapa? pocong. Makasih ya Carissa. Kali ini aku nggak jadi setan ya. Oh iya benar. Kali ini Carissa akan menjadi sisi superhero-nya ya. Gokil. Ini datang lagi ya Car dari cinematic universe-nya dari Bumi Langit. Ya. DCU ya. Gokil, luar biasa nih. Jujur aja sih gue kurang excited awalnya dengan film ini. Jujur Karena aku udah juga. ada sedikit ini kayak pemikiran-pemikiran ini kayaknya Kurang. Tapi yang- ternyata yang beneran. main ini ya aduh. Wah, Iya. gitu kan. Jadi agak-agak sedikit. Nanti kita lihat ya. Buat yang penasaran dan ulasan kita akan bahas film apa Carissa? Kita akan bahas film yang berjudul Virgo and the Sparkling. Anjay, gokil. Zodiak parah ya Zodiak judulnya. parah, karena kebetulan tiga-tiganya mereka zodiaknya Virgo. Ya Ya. udah akhirnya nama bandnya kan diceritanya dijadiin namanya Virgo. Virgo and the Sparkling. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke ulasan, produsernya ada siapa Carissa? Produsernya ada Joko Anwar bersama Wiki dan juga Ya, Bismarka Kurniawan. Betul. Sutradaranya ada Odi Harahap ya, luar biasa. Ya, dan ini ditulis oleh Rafki Hidayat dan juga Johanna. Watimena. Nah, terus untuk beberapa pemerannya tentunya di sini yang kita sebutin mungkin sebenarnya banyak banget ya. Ini bisa Dan kayaknya dibilang udah pada familiar sih. udah pada familiar. Ini Iya. muda-muda semua by the way. Gue baru ingat, kecuali orang tuanya. Iya. Orang tuanya juga aktor-aktris terkenal gitu. Tapi di sini kita sebut beberapa. Ada Adisti Zara ya. Adisti Zara ini debut film action akhirnya ya. Gitu. Terus pas banget lagi. Kan di settingannya kan si Riani kan Iya. ceritanya orang Bandung kan. Iya, Zara dia sendiri juga orang Bandung. brother and Iya. sister. Jadi bisa menikmati kayak teteh-teteh Bandung. Teteh-teteh Bandung. Itu kayak dia. isinya ya. Karena di dalam filmnya kayak ada beberapa cecokan ini celetukan orang Bandung juga. Iya, walaupun gitu. tipis sih sebenarnya. Tipis benar. Terus laki-lakinya ada Brian Domani, terus juga ada saingannya si Zara itu ada Mawar Eva De Jong, luar biasa sebagai Carmin. Yes. Terus juga ada teman-temannya Zara nih, ada Asira Zamita sebagai yang main drum tuh di dalam band mereka. Terus ada Satin Zaneta yang bermain sebagai pianis ya gitu. Iya. Tapi FYI Carissa, ternyata saya juga baru tahu Satin Zaneta ini adalah anaknya Abi mana? Gundala. Iya. Saya baru tahu Di mana ternyata sih? ya. Mirip tahu mereka. Masa? Mirip tahu Nggak mereka. ada. Maksudnya secara fisik ya. Kan anak kandung. Ya kali bukan. Gimana sih? Gimana sih lo? Ya kan? Tapi itu dalam dunia nyata maksudnya. Iya, ya? dalam dunia nyata guys, Iya, iya. di dalam dunia nyata, bukan di filmnya gitu. Terus yang terakhir ada Rebecca Cloper sebagai manajernya mereka, begitu. Si Sasmi ya. Si Sasmi. Dan karena tau nggak ini ternyata film ini tuh diadaptasi dari webtoon yang kebetulan aku juga baca. Baca. Ya. Lu bacanya tapi sampai tamat? Tapi nggak sampai tamat sih, cuma karena ada beberapa season kan. Kalau nggak salah aku sampai season 2 apa 3 doang. Satu season berarti lumayan, chapternya banyak ya? Lumayan sih. Luar biasa ini dibuat oleh Anissa Nisifani dan Eligo. Tapi Ya. by the way juga ini kan webtoonnya sebenarnya tuh dulu tuh juga ada cerita Kayak si gini? Virgonya. Oh. Nah ini akhirnya di Remake. recreate ulang dengan setting zaman sekarang dan bikin band-band gitu kan Virgo and the Iya. Sparkling. Terus ada apa lagi Char trivia? Dan juga ini webtoonnya tuh udah diterjemahkan by the way ke berbagai bahasa asing dan udah lebih dari 195 juta yang baca, Yang baca iya. secara online ya. Jujur itu banyak banget Banyak banget berarti yang baca. gokil. Karena emang selaku itu si Virgo and the Sparkling. Sparkling gitu ya. Dan Iya. untuk maksudnya kayak
pada zaman sekarang maksudnya kan secara artnya sih ngikutin webtoon sekarang banget sih menurut gua gitu. Maksudnya nggak kalah dengan karya yang di luar orang-orang buat juga gitu kan. Nah, terus ini juga buat teman-teman FYI mereka kan ini action ya, pasti butuh waktu latihan. Nah, itu memakan waktu sampai katanya 3 bulan. Luar biasa. Ada apa lagi, Ca? Dan ada gamenya juga di iOS dan Android. Ini itu aku baru tahu. Sama. Aku juga baru tahu ini. Gue juga baru tahu. Gamenya kira-kira ngapain ya? Mungkin gue ngecek kayak cuman ini cara kayak ganti-ganti baju. Oh, cewek ya, sambil dress up ada cerita-cerita gitu katanya. Oh, Gitu. menarik. Dan Jadi katanya ini mau digarap juga loh, jadi drakor, drama Korea. Sama Korea Selatan. Luar biasa. Mantap banget ya. Mantap banget. Tapi aku berekspektasi semoga bisa lebih bagus dari Emang sekarang kenapa? Nah, terakhir ya sebelum kita masuk ke ulasan itu adalah buat teman-teman mungkin agak sedikit pasti udah kebayang gitu kan kalau dilihat dari trailer aja cerita ini sangat colorful, cheerful, anak SMA gitu kan. Iya benar. Tapi kayak kalau misalnya kita nonton 2 film sebelumnya itu Gundala sama Sri Asiko kayak dark gitu. Banget. Jujur ini kayak Itu agak lumayan kontras. Kontras ya. banget bener. Nah itu karena kalau yang si 2 sebelumnya itu masuk ke tanda kutip itu sebagai patriot gitu, grup patriot. Yeah. Nah mereka tuh punya juniornya, Patriot Taruna. Oh. Nah Patriot Taruna itulah si Virgo ini. Yang muda-muda ya. Yang muda-mudi. Nanti kayaknya masih ada 3 yang lain kalau nggak salah. Nah itu makanya buat teman-teman ya nanti kita coba lihat yang lain ya kalau ada film-film yang datang. Oke. Nah secara singkat nih ceritanya mengenai apa sih, Char? Oke, jadi ini menceritakan seorang perempuan, dia masih SMA, namanya Riani. Dia itu ternyata bukan seperti perempuan remaja pada umumnya gitu. Dia punya superpower. Yang mengandalkan api gitu. Ya. Tapi nggak cuma punya superpower api, dia tuh juga punya suara yang bagus. Asik. Jadi dia tuh akhirnya juga bergabung ke sebuah band yang tadi juga dinamainnya dengan sesuai judul filmnya, Virgo and the Sparklings. Sampai suatu hari ternyata tuh ada kejadian aneh ya. Di kotanya itu kayak banyak remaja-remaja tuh kerasukan di film ini. Kesurupan. Iya kesurupan, dan ternyata yang bisa nolong itu si Riani dengan kekuatannya. Benar. Gitu. Tapi jujur aja sampai sekarang ya itu singkat cerita gitu. Jujur aja sampai sekarang gue masih belum make sense sih. Gimana ceritanya orang kesurupan, lu tembak api jadi sadar. Mohon maaf ya. Banyak banget gak cuma merahnya itu. Gimana? Banyak banget yang gak make sense sih jujur di film ini. Percayalah gitu ya. Nah, langsung aja kita masuk ulasan dari Carissa dulu. Kalau menurut lu gimana, Car? Oke, jujur alurnya ini menurut aku terlalu jumping, yang nimbulin banyak banget plot hole. Betul. Dan itu parah banget karena menurut aku ini tuh ceritanya padahal nih super ringan ya, ringan banget. Tapi mereka ngangkat konflik yang besar dan sayangnya build up story-nya tuh nggak dapet, gagal. Jadinya kayak makanya tuh jadi jumping lah, banyak plot hole segala macem, dan kayak kesannya tuh jadi terlalu cepet dan maksa. Jadi maksa. Banyak yang nggak make sense juga kan, makanya. Banyak yang nggak make sense, gue setuju banget sih. Aku yang udah baca webtoonnya tuh ngerasa kayak kok kayak gini gitu. Aduh, ada beberapa momen sih guys. Tapi kalau misalnya kalian pas nonton tuh juga pasti kalian akan sadar kayak yang ini tadi lu bilang hujan. Iya itu hujan. Hujan nih dia kayak aduh hujan, tapi rambutnya nggak basah. Itu kayak wow. Tapi banyak banget sih guys, nggak cuma itu. Nggak cuma itu, banyak banget. Maksudnya ya di sini sebenarnya kita senahan mungkin untuk tidak spoiler lah ya. Gitu. Tapi dari gue juga maksudnya nggak tahu ya. Mungkin pas gue nonton 2 film sebelumnya tuh gue jadi udah ada ekspektasi sendiri. Sama. Walaupun ini cheerful, gue masih ngerasa kayak wah ini kayaknya marketnya masih dapat nih kayak yang film-film sebelumnya. Wah ini mah beda banget. Ini kayak nonton cocok banget buat anak kuliah ke bawah menurut gue. Karena jokes-nya anak kuliah muda banget, Gen Z banget gitu kan. Terus permasalahannya tuh permasalahan Gen Z banget ya, itu kayak misalnya ada nggak direstuin orang tua, terus maksudnya waktu masih kecil orang tuanya keras banget, banyak dilarang, hobinya disuruh belajar dipaksain. Lu harus belajar musik klasik gitu misalnya. Permasalahan gitu kan. aku banget kali ya. Yang anak bener remaja Carissa banget gitu maksudnya. Iya. Personal gue kira gitu. Enggak. Maka dari itu kadang tuh ada beberapa misalnya nggak usah jokes deh, maksudnya ya cerita-ceritanya maksudnya keputusan gue rasa agak-agak cheesy gitu. Jujur. Gue paling benci tuh yang pas ya ini no konteks. Si siapa namanya? Riani lagi nolongin orang. Terus teman-temannya marah-marahin dia abis itu. Lu kemana aja sih? Kata gue, what?
man bro, dia habis nolongin orang lain, terus juga dia habis ya itu kayak melakukan ada kepentingan gitulah. Terus dimaki-maki sama teman-temannya, kata gue. Ya itu kayak menurut aku bener-bener super apa ya, remaja banget. Iya. Gue kalau jadi Riani di situ gue bakar kali ya. Ya jujur sumpah itu kayak bener-bener sayang banget sih karena film ini tuh padahal banyak banget genrenya gitu. Banyak banget genrenya. Kaya banget akan genre, kayak dia actionnya ada, komedinya ada, romansnya ada, dramanya juga ada. Tapi semuanya tuh kayak tipis banget yang jadinya tuh jadi nanggung gitu loh karena nggak maksimal. Benar. Nambahin lagi tadi kalau misalkan jadi kayak kan ada yang lu bilang nggak make sense gitu kan. Nah jadinya ada beberapa keputusan karakter. Jadi menurut gue tuh out of karakter banget gitu. Kayaknya tadi misalnya si ini deh Usi deh. Kan Usi kan awalnya kan marah-marah ke si siapa Riani kan. Riani abis itu nyanyi bentar. Bisa dalam sekejap tiba-tiba dia udah sumpah itu aku juga kayak itu aneh banget. Sumpah kayak. Jadi kayak apa ya? Kadang tuh ada beberapa keputusan di dalam film ini akhirnya dipaksakan demi kepentingan plot gitu. Jadi kayaknya dia nggak kayak gini deh. Kok tiba-tiba dia kayak gini? Dan gitu. akhirnya narasinya tuh juga jadi kacau, jadi hancur gitu. Kacau. Ya itulah salah satu, banyak banget sih maksudnya kalau misalnya untuk menurut gua kayaknya lebih banyak negatifnya. Maksudnya karena setiap kali gua pengen nyari nih positifnya, lagi pengen nyari nih apa ya positifnya, terus tiba-tiba kepikirnya negatif lagi. Iya jadi, sama. Ya kayak gitu sih. Nah di sini kan dia ada dua kekuatan kan, ada yang si api sama tuh ada namanya sinestesia. Sinestesia itu yang bisa ngelihat warna ya tadi kan. Dari suara, melihat warna dari suara ya gitu. Misalnya kalau gue misalnya lagi tukang bohong, lagi suka bohong, sama aja ya. Kalau misalnya gue lagi ngomong bohong, jadi mungkin warnanya beda, agak-agak biru atau mungkin apa gitu. Kalau misalnya lu marah-marah mungkin warnanya jadi merah. Kalau lantunan musik juga warnanya mungkin orange lebih hangat gitu kan. Nah tapi tetap aja di dalam hal ini kadang tuh malah si kekuatan ini kayak nggak ada gunanya di dalam cerita. Iya. Kan intinya tuh musuhnya kan ada yang kerasukan kan. Ya lu nggak harus ngelihat warna dia hitam untuk tahu nih orang kerasukan harus lu tolongin kan. Jadi akhirnya dia ngelihat suara, akhirnya pengaruhnya ke plot cerita apa? Jujur bingung sih kayak kekuatannya itu tuh, apalagi kayak ini tuh udah masuk ke Bumi Langit Universe ya. Aku udah kayak ini bakal jadi kayak gimana gitu. Akan dibawa kemana juga. Gitu. Takutnya kayak kalau maksa juga malah menghancurkan universe ini ya. Setuju banget. Dan juga ini padahal genre semua umur kan ya. Benar. Ini kan padahal genre semua umur. Tapi kayak kita menemukan, mungkin kalian kan mau menjelaskan. Ada satu scene pokoknya menggambarkan ada ini seksual innuendo. Jadinya kayak ada jokes yang agak ya bisa dibilang dewasa lah ya. Cuman diselipkan supaya agak sedikit terbungkus kayak ini aman nih kayak masuk nih ke seumur gitu kan. Tapi aduh kayak out of nowhere, sumpah itu pas bagian adegan. Aku ngeliatnya juga kayak cringe banget. Karena di seluruh cerita kan anak-anak SMA, keluarga, terus tiba-tiba kenapa ya ada adegan gini ya bos gitu kan. Bingung banget. Agak syok dikit sih di situ gue kayak itu kayak ini ya salah satu adegan yang menurut gue nggak perlu. Salah satu plot cerita kayak ini si Juna kan. Si Juna aja tuh ya maksudnya dia tukang apa bilangnya video bajakan. Terus akhirnya apa? Hilang. Nggak tahu kemana. Karakternya tuh kayak hilang gitu aja. Ditutup ceritanya dia tuh kayak ya udah kelar aja gitu. Kayak bingung. Menurutku ini tuh kayak jadi tuh kayak sebuah serial yang dipaksain diselesain dalam satu film. Ini ini nih bener, gue pengen ngomong tadi. Iya kan? Gue lebih setuju mungkin yang model packagingnya kayak gini sama cerita kayak gini jadinya series. Iya, bagusan series. Iya, karena kalau di film serba kayak kok kayak gini tuh kayak gini. Makanya pas gue tahu ini akhirnya akan diadaptasi jadi drakor, gue kayaknya akan lebih sukses sih. Kayak lucu gak sih? Misalnya kita punya karya nih dari Indonesia, tapi lebih sukses yang adaptasi orang luar. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, kalau ini sebelum kita pindah ke acting orangnya, menurut lo actionnya gimana? Kurang. Aku udah kayak bingung gitu loh mau bahas actionnya kayak gimana sebenarnya. Tapi kalau dari dari segi koreo actionnya itu udah kaku banget. Benar, setuju. Dan karena dia kan lempar ya, jadinya nggak ada yang movementnya terlalu harus gimana gitu loh. Iya, dan kayak sumpah yang paling aneh, aku gak mau spoiler, cuma maksudnya ini tuh bener-bener jadi kayak superhero ala-ala. Kayak lo
superhero-nya kayak main-main doang gitu loh. Iya sih, iya benar. Jadi kalau mau dibilang actionnya, aku nggak fokus ke actionnya, karena menurut aku ini padahal film superhero yang harusnya kayak lo menjual actionnya nggak sih? Tapi ini aku nggak tahu yang dijual dari film ini tuh apa, kayak lebih dramanya juga nggak dijual. Iya, kayak jujur aku juga biasa ya. Ya aduh, gimana ya? Tuh kan bingung kan, karena kita sulit gitu loh mencari positifnya di mana. Kecuali mungkin lagunya ya, lagu itu. Itu baru kita kalau itu kita setuju ya. Banget. Kalau itu tapi maksudnya bentar, ada satu lagi yang pengen gue bahas. Ini kan kayak film origin story lah ya. Origin story dari ya maksudnya dari kemarin-kemarin juga semuanya origin story gitu kan, Sri Asih juga dan lain-lain gitu kan. Nah, sayangnya adalah ini kan kayak salah satu superhero anak muda yang kayaknya dia sama Gatot Kaca kan sama-sama SMA ya? Iya, sama-sama. Nah, kayak nggak ada yang dijual gitu loh. Ya kan? Maksudnya dalam arti kalau misalkan ini nggak bisa, menurut gua belum cukup untuk jadi panutan anak Indonesia gitu. Karena maksudnya kelakuannya juga belum kelakuan yang bukan kayak Spider-Man misalnya dia bikin salah, habis itu ada kayak, wih bisa jadi panutan gua nih. Nah ini kan dia juga ya ada anak-anak kecilnya gitu kan. Tapi menurut gua pada saat saya nonton ini gua berharap itu bisa gitu anak kecil Indonesia mendapatkan pesan sesuatu pas habis nonton tuh jadi inspiring filmnya. Tapi selesai dari film ini ya kosong aja karena climax-nya pun menurut gue juga kentang. Iya, bahkan kayak bahas romansnya di situ kayak ini apa sih cinta-cintanya? Romansnya nggak nampol di ending. Terus actionnya juga biasa aja. Sumpah itu kayak aku bener-bener waktu di ending. Nontonnya agak kesel sih. Lainnya kalahnya juga ya udah. Iya kan, sayang banget sih itu kayak development film ini juga kayak menurut aku gagal juga sih. Iya benar sih, setuju gue benar. Nah sekarang kita mau bahas mengenai karakternya. Kalau dari gue dulu, boleh. Karakter yang paling gue suka bukan dari semua tokoh utamanya tapi adalah dari siapa namanya, Mawar De Jong, Karmin. Entah kenapa sangat memukau di sini. Entah kenapa menurut gue secara acting ataupun secara band menurut gue lebih tetap superior si Scorpion Sisters gitu. Kalau nyanyinya pun gue lebih suka si Scorpion, ya itu kan masalah selera aja sih ya. Tapi maksudnya untuk secara acting, jujur aja saya masih lebih ke Mawar De Jong. Kalau Charisan gimana? Kalau aku ya kalau acting, tapi aku jujur agak lebih prefer masih ke Zara sih sebenarnya. Cuma ya aku tetap suka juga sih dengan si Mawar. Cuma yang mau aku garis bawain adalah chemistry-nya dari Zara di sini tuh gak dapet gak sih sama, gak cuma Zara sih, maksudnya chemistry-nya Zara ke Leo, terus Zara ke Mawar, kayak menurut aku belum dapet gitu loh. Oh kalau gue kebalik. Terutama kalau gue Virgo masih oke, tapi lu gimana tuh? Coba lagi. Iya aku nggak ngeliat kayak padahal di sini kan dia ada hubungan romance sama si Leo, tapi kayak menurut aku chemistry-nya belum dapet gitu. Tapi kalau secara band masih dapet. Kalau sama Leo sih setuju sih. Ya, masa yang tiba-tiba yang di awal aja deh. Pertama kali main kenalan, mau naik motor, kok Leonya tiba-tiba mau aja nih. Terus Zara kok tiba-tiba ada helm nih. Iya tuh kayak kata gue. Kenapa kayak gini ya? Terus kayak acting waktu mereka ngeband, aku suka sih. Jujur aku enjoy tiap ada scene yang mereka ngeband itu aku suka. Cuma ada satu karakter ya si Uzi waktu dia jadi pianis. Entah kenapa aku rasa kayak agak ada gesture yang kayak berlebihan gitu loh. Oh dia karena ini kan. Iya tapi kayak, lagi. tapi nah iya gitu loh maksud aku kayak jujur itu lagi. Kayak aku ngeliatnya oh my god cringe banget. Oh no, cringe. Ngeliatnya itu sih kalau kalau ini ada satu lagi. Kalau gue kebalikan, gue si drummer. Kadang tuh ada suara kayak kayak dia kayak gak sinkron kayak gak gini, sih? Gurudung, tas, bunyinya kayak gitu. Tapi dia mainnya gini, tas. Iya itu gak sinkron, aku kayak aduh kenapa kayak gini. Padahal di dunia nyata dia yang bisa paling main drum, alat musiknya. Si Satin itu bisanya nyanyi. Iya si makanya Zara dia itu agak kaku. bisanya main gitar, bukan nyanyi. Padahal dia JKT. Tapi itu suara Zara kan? Iya itu suara Zara. Ya tapi dia latihan vokal untuk film ini. Iya sih. Cuma jujur itu yang main pianisnya juga aneh, tapi ya yang drum juga gak sinkron ya Tuhan. Terus tiba-tiba main pas. Gak ngerti. Enggak. Ini mungkin terlalu hiperbole ya, tapi maksudnya intinya kayak gitu. Jadi ada yang nggak pas gitu. Kita juga kayak ngeliatnya kayak kenapa kayak gini gitu loh. Kita jadi bertanya-tanya. Ya itu ya agak, ya itu mungkin lucu ya kalau pas bagian itu ya kayak. Tapi emang lucu. Pas gue nonton, what? Gitu kan. Nah
Tadi ngomongin tadi sampai mana sih? Tadi kita habis bahas actingnya. Oh iya actingnya. Nah kalau menurut lo CGI-nya gimana? No, jangan sih juga kayak gimana ya, cuma nggak tahu sih, aku nggak tahu memuji CGI-nya di bagian mana karena bahkan yang dikerasukan tuh udah aneh banget, kayak bingung sih. Menurut aku ini CGI-nya paling parah ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya dari film Gundala. Mungkin karena ini nggak sih, karena mungkin yang sebelum-sebelumnya tuh lebih grande secara jurus. Iya. Kalau Gundala kan bener. Kalau Sri Asih terbang terus bisa apa sih, Sri Asih nggak bisa sih terbang sama mukul doang ya. Iya. Tapi musuhnya kan si siapa, Reza jadi asap-asap kan. Nah ya kan kalau di sini mungkin skalanya soalnya lebih kecil juga nggak sih? Iya. Ya, tapi ya tetap sih. Aku nggak tahu sih apakah. Gue setuju juga, tetap sama. Entah kurang budget atau kayak gimana. Cuma kayak apa ya, bener-bener gak nampol sama sekali gitu loh CGI-nya. Kayak masih kasar banget. Gue sukanya pas si siapa nih, si kalo Zaranya kayak gini. Kalau keluarin api terus, itu masih oke lah. Wah, gue suka tuh waktu ada lightingnya tuh tembak ke badan dia gitu, kayak beneran gitu loh, kayak pas diginiin, ada bukan cuma api doang tapi ada cahaya, misalnya kalau dia keluarin api biru atau keluarin itu api yang hitam. pas dia lagi, ya pokoknya ada adegan yang kayak dia gelap tapi itu dia kayak keluarin api tuh kayak ada cahayanya tuh gue suka sih, bener. Masih oke, tapi sisanya yang waktu kayak even waktu dia udah mulai ngelempar terus yang pas ada adegan yang kayak dia lagi latihan itu ada di trailer juga sih. Itu udah mulai kacau ya. Sangat kacau. Nah, sekarang kita ngomongin bagusnya dulu kali ya. Oke, boleh. Nah, ngomongin mengenai musiknya. Musiknya sih gue setelah nonton gue langsung dengerin di YouTube. Jadi ada apa ya? Si Salah lagu judulnya Salah. Itu kotak ya kalau nggak salah tuh. Terus ada lagu satunya lagi tuh apa Angin, aduh gue lupa lagi. Aku juga lupa judulnya. Sahabat Angin. Iya, itu gue suka sih. Maksudnya untuk pas mereka nyanyi ya. Bahkan dari Scorpion Sister pun, kalau gue ya mungkin style musik gue lebih ke Scorpion Sister ya, agak rocknya tuh lebih kental ya. Gue lebih suka ke mereka sih. Tapi emang sih kalau mau rock kayaknya lebih ke Scorpion. Lebih ke Scorpion Sister. Nah kalau dari lu gimana musiknya? Aku suka banget karena menurut aku musiknya nggak cringe gitu. Tau gak sih, bukan yang kayak original soundtrack yang kayak cringe. Kayak emang di take-nya tuh bagus gitu. Proper gitu. Walaupun actingnya. Tapi jujur aku suka banget sih, aku suka original soundtracknya, kayak jadi inget JKT sih jujur. Kalau Virgo ya, kalau Virgo bukan inget rocknya tapi lebih kayak ini kayak JKT48 banget. Modelnya mirip-miripnya. Iya. Gitu sih. Terus tadi gue baru keingetan, kan si Scorpion Sister siapa? Si Marin. Carmin. Iya. Nah. Si Carmin kan dia nyanyi ya. Mohon maaf, itu agak mirip ya dengan secara looks-nya dengan ini Puisi Cinta Yang Membunuh. Iya. Si siapa? Mawar De Jongnya kan juga gotik gitu juga ya. Ya udah, itu intermezzo aja ya guys. Nah, penutupan nih, gue ada beberapa yang pengen gue sampaikan juga. Satu, ini tuh nggak ada post credit sih, cuma middle credit doang kan? Iya, Lu nonton sampai habis nggak? Nonton. Nggak ada kan? Nggak ada. Terakhir yang cuma soalnya itu gue cabut kan. doang. Soalnya gue cuma sampai middle doang. Iya, aku juga sampai middle doang, bener-bener. Tapi lu sampai post nggak? Nggak. Emang nggak ada kan? Nggak, yang terakhir dilihat itu yang yang dia bangun. Iya. Oh iya benar. Ya udah. Saya meyakinkan diri saja ya. Emang nggak ada kan? Nggak ada. Di post credit scene itu nggak ada. Jadi sebenarnya dia itu adanya di middle credit scene. Jadinya sebelum credit roll yang panjang, nah itu ada satu adegan. Jadi sebenarnya middle credit scene-nya ada dua ya, kepisah dikit gitu loh. Nah buat teman-teman boleh ditungguin. Tapi jujur aja pas gua ngeliat agak bukan kurang excited, tapi ya udah biasa aja. Kalau gue biasa aja sih, jujur aja. Aku juga biasa aja. Soalnya orang-orang tuh pada ini gembiar-gembiar, padahal pas gue ngeliat ya udah sih gitu, ya udah gitu. Jadi kayak ketawa, nothing special. Tapi yang penting kayak ketahuan aja nih the next-nya tuh ada apa lagi gitu kan. Gitu. Nah, skor gimana Cara? Aku 6,5 dari 10. Ya udah, nggak jauh-jauh, gue 6 kayak gitu ya. Nah buat teman-teman Smartverse, kira-kira di rumah berapa? Silahkan komen di bawah. Yes, alright. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Atau mungkin yang udah baca webtoonnya ya boleh kayak dibandingkan bagaimana. Iya, nyalain juga lonceng notifikasinya. Nah, hari ini kita itu aja ya Smartverse, Virgo and the Sparkling. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat. Better sih menurut gue tetap nonton di bioskop ya. Maksudnya ini kan Bumi Langit Cinematic Universe gitu ya. Mungkin
paling enggak kalian mungkin kepo dengan post kreditnya, ya silakan ditungguin sampai nonton habis gitu ya. Oke, nanti minggu depan kita akan balik lagi. Akhir kata Nathan pamit. Karissa pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.